Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ihsanuddin Pamungkas. Dan ada teman saya lainnya yaitu Saudari Imroatin dan Saudari Marleni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tes kepribadian MBTI. MBTI atau Myers-Briggs Indicator ini adalah suatu tes kepribadian yang paling banyak dipakai, yang tujuannya antara lain untuk membantu orang agar mereka dapat memahami dirinya sendiri. MBTI ini dikembangkan oleh Catherine Cook Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers sejak Perang Dunia Kedua antara tahun 1939 sampai 1945. Tes MBTI ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1962 didasarkan dari teori tipologi yang diusulkan oleh Carl Gustav Jung dalam bukunya yang berjudul Psychological Type yang diterbitkan pada tahun 1921. Jadi, MBTI ini bisa dikatakan suatu bentuk tes yang dirancang untuk mengukur suatu kecerdasan individu, bakat, dan tipe kepribadian seseorang. Dan sini ada contoh dari tes ini yang bisa digunakan, yaitu seperti untuk mengetahui karakter kepribadian karyawan perusahaan agar mereka dapat ditempatkan pada bidang-bidang yang membuat potensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut bisa tercapai secara optimal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Imroatin. Jadi, nama saya Imroatin Hasanah. Saya akan melanjutkan materi tentang dasar teori MBTI serta tujuan MBTI dan kegunaan MBTI. Selanjutnya langsung saja dasar teori MBTI. MBTI dibuat untuk mempelajari tipe kepribadian berdasarkan teori Jung Catherine Briggs dan putrinya bernama Isabel Briggs Myers. Mereka merasa yakin bahwa teori Jung dapat diterapkan untuk meningkatkan pemahaman manusia. Mereka mengembangkan suatu instrumen berdasarkan teori Jung yang memungkinkan seseorang mempelajari jenis perilakunya sendiri, sehingga dapat memahami dirinya dengan lebih baik berkaitan dengan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, tujuan dari MBTI, yaitu yang pertama untuk mengklasifikasikan orang-orang menurut tipe-tipe kepribadiannya. Yang kedua, untuk mengenali minat, mengenali kemampuan, mengenali bakat, potensi yang ia miliki. Selanjutnya, yang ketiga, untuk mengenali perilaku dalam memperoleh dan memproses informasi. Yaitu selanjutnya kegunaan dari MBTI, yaitu kegunaan tes MBTI ini bagi bimbingan konseling, yaitu untuk mengembangkan karir dan digunakan untuk panduan dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Yaitu yang kedua, kegunaan sebagai pengembangan diri, yaitu individu dapat melihat kelebihan dan kekurangan dalam diri mereka. Yaitu yang ketiga, kegunaan MBTI yang ketiga yaitu memahami orang lain dengan cara yang lebih baik. Yaitu kita bisa memperbaiki hubungan dan cara pandang individu terhadap orang di sekitar kita.
Individu akan dapat memahami dan menerima perbedaan yang dimiliki oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marleni. Terima kasih Mbak Ana. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan, yaitu perbedaan referensi dan pengadministrasian MBT. Perkenalkan, nama saya Marleni. Langsung saja materinya, yaitu perbedaan referensi. Pemahaman kepribadian manusia melalui referensi dapat diaplikasikan dengan upaya pengembangan perilaku, diantaranya gaya komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen perubahan, dan manajemen konflik. Pengadministrasi MBT. Pada tipe indikator kepribadian MBT, pada dasarnya adalah sel administrasi berupa buku soal dan lembar jawaban, serta metode administrasi yang berisi mengenai petunjuk dasar yang dibutuhkan untuk melengkapi kuesioner. Itu saja yang dapat saya kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.